dan kita bersatu di sini walaupun kita tidak bertemu, kita bersatu di komentar, kita suarakan bersama-sama ya. Nanti saya akan suara-suara kalian ini saya akan up ya di video saya atau di channel saya, karena tidak ada orang yang mau meng-up suara-suara atau komentar-komentar, itu tidak mungkin ada gitu ya. Saya akan ungkap dan saya akan tayangkan semua suara-suara kalian atau komentar-komentar kalian yang membela kebenaran atau membela tentang keadilan, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan. Mari kita sama-sama bersatu. Nah, pasti masyarakat juga, jikalau sudah dengar ya, ini benar-benar ada sebuah rekayasa, dugaan rekayasa ini terbongkar dan memang benar adanya, bukan lagi kata dugaan misalnya gitu ya. Pasti akan dipenjara bang, pasti akan ditindak tegas bang. Tidak mungkin dibiarkan dipecat begitu saja, tidak. Ini sudah ada seorang anak manusia yang sudah dipenjara 8 tahun. Ini siapa yang akan bertanggung jawab ya? Siapa yang akan menggantikan mereka? Gitu. Siapa? Tidak ada yang bisa menggantikan, Bang. Ya, sebuah kejoliman, kerekayasaan atau sebuah penderitaan yang 8 tahun saat ini dirasakan oleh Jessica, itu tidak ada yang bisa menggantikan. Coba bagaimana cara menggantikannya? Tidak ada, Bang. Jessica ini sudah menjalani hukuman gitu. Tidak ada yang bisa menggantikan. Makanya kalau bisa dihukum seberat-beratnya jikalau ini terbongkar kan gitu ya. Lanjut lagi Edison Marhalim si Tompul 8452 ya lah. Kasus ini nggak jadi dia nggak jadi naik jabatan gitu ya, makanya dia berusaha kasus Jessica harus naik pengadilan, segala cara dibuatnya biar naik jabatan. Kita lanjut lagi Ed Suhartono 2193. Kasihan Jika. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya dimanapun kalian berada yang ada di tanah Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, yang berada di luar negeri juga saya ucapkan mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini saya akan memberikan atau saya akan membacakan sebuah komentar-komentar di video saya kemarin atau postingan saya kemarin ya teman-teman ya. Unggahan saya kemarin itu dibanjiri sangat banyak sekali komentar, bahkan dibanjiri banyak sekali penonton ya, hingga sampai 12.000 kemarin ya teman-teman ya. Padahal biasanya tuh sepi ya kasus Jessica Kumala Wongso ini ya teman-teman ya. Dan saya nanti akan bacakan satu persatu dari komentar kalian jikalau nanti tidak tercukupi, karena nanti videonya takut terlalu panjang. Nanti saya akan bacakan lagi ya teman-teman untuk video selanjutnya. Akan tetapi saya berusaha untuk bacakan ya teman-teman ya. Akan tetapi saya akan ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang sudah menyupport ya tentang berita atau kasus Jessica Kumala Wongso ini. Nah, di sini kenapa saya akan bacakan, kenapa harus dibacakan gitu ya teman-teman ya. Saya sangat berterima kasih dengan rasa yang sangat besar sekali. Ternyata netizen, warganet ini masih peduli dengan kasus Jessica Kumala Wongso. Saya kira semuanya sudah lelah dengan kasus tersebut atau dengan berita tersebut, karena lelahnya berita ini tidak ditanggapi. Kita berkuar-kuar, kita bersuara, kita mengungkapkan atau kita menyuarakan tentang keadilan, itu tidak didengar, bahkan tidak direspon gitu ya teman-teman ya. Mungkin atau karena belum atau memang tidak direspon, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Akan tapi kita selalu yakin bahwa kita ini selalu berusaha untuk hal yang benar, menyuarakan kebenaran, menyuarakan tentang keadilan seseorang yang selama ini ya beritanya itu ya ada sebuah rekayasa di kasusnya sehingga ia sampai dipenjarakan gitu ya. Yang sering menyerukan seperti itu adalah Bang Resmond Sianipar, bahwa ada sebuah rekayasa. Bahkan rekayasa tersebut sudah ada barang buktinya yang tidak bisa dibantahkan, sebuah rekayasa-rekayasa tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya akan membacakan sebuah komentar karena di sini ada banyak sekali komentar-komentar ya teman-teman ya. Tentunya saya akan bacakan karena ini adalah suatu suara-suara kalian. Ya, suara-suara netizen yang berkomentar di sini ini mendukung Jessica Kumala Wongso. Bahkan di sini ya, komentar ini ada 99,9% ini dukungan terhadap Jessica Kumala Wongso. Tidak ada sedikit pun komentar yang tidak mendukung gitu ya. Nah, kenapa kok netizen, warganet, masyarakat banyak sekali komentar bahkan mendukung Jessica Kumala Wongso? Berarti selama ini kasusnya sudah 8 tahun ini ada sebuah kejanggalan. Ya, jikalau di sini tidak ada kejanggalan di kasusnya atau di vonis Jessica Kumala Wongso di penjara, tidak mungkin masyarakat juga komentarnya akan seperti ini. Netizen komentarnya akan seperti ini, tidak mungkin ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi ini adalah bentuk ya teman-teman itu masih peduli dengan seseorang yang tidak mendapatkan keadilan atau seseorang yang diduga sudah dikriminalisasi oleh beberapa oknum gitu ya.
ini ada rasa pedulinya kalian semua ini, dan ini saya sangat berterima kasih karena saya sering menyuarakan, Bang Resmond Sianipar juga sering menyuarakan. Saya terima kasih kalian selalu menyupport saya, menyupport Bang Resmond Sianipar yang gencar. Bang Resmond Sianipar itu untuk membongkar sebuah rekayasa, kalau saya sekedar menyupport Bang Resmond Sianipar agar semakin lebih semangat dan tidak berhenti untuk mengungkap, membongkar ya sebuah kejoliman, sebuah rekayasa, atau bisa dibilang kalau kita kasar ngomong ini adalah sebuah kebiadaban seorang oknum jikalau memang ada sebuah rekayasa. Dan teman-teman juga ternyata ya netizen semuanya ini sangat hebat sekali, luar biasa dukungannya kalian terhadap kasus ini. Ternyata banyak yang simpatik, dan ini doa-doa teman-teman semua, doa-doa kita semua kalau sudah berkumpul, walaupun kita ini tidak berkumpul secara berhadap-hadapan gitu, secara langsung gitu ya. Akan tapi di sini kita sama saja sudah berkumpul bersatu untuk menyuarakan ya teman-teman. Oke, teman-teman, saya akan bacakan ya komentar kalian karena kemarin itu yang saya buat video ini adalah ada komentar seseorang gitu ya. Lalu saya buat video komentar tersebut. Nah, teman-teman, jika lo mempunyai ide, gagasan atau mempunyai sebuah cerita tentang kasus Jessica Kumala Wongso atau kasus apa, nanti saya buatkan video juga ya teman-teman. Saya akan pilih mana sih yang kira-kira pas untuk buat video, pasti saya akan buatkan sebuah video nantinya ya. Ini kemarin video ini dari @samin siapa gitu ya, nanti ada video komentar juga orangnya di sini. Lalu saya buat video, ternyata komentarnya banyak banget. Nah, mari kita langsung bacakan satu persatu ya teman-teman ya. Nah, oke, saya akan bacakan ya teman-teman ya. Ini dari paling atas, paling pertama ya, dari @budianto hg2eb ya. Komentar itu menurut saya memang benar. Aku mengikuti Jessica sudah lama dan aku curiga dalam pembunuhan itu adalah ayah Mirna sendiri. Saya tidak tahu ya teman-teman ya ini ya. Lalu dibalas di sini, CCTV aja direkayasa ya. Ini ada apa dari @lu Sriyasih ya 5862. Lalu dibalas lagi sama Yang Wijaya, apa setega itu ayah sampai mengorbankan putrinya gitu ya. Mengorbankan putrinya sekalipun ayahnya punya hutang 90 miliar oleh bank, pastinya ada kepentingan lain lagi dan ada dalang dibalik semua ini, dan ada yang lebih besar dari ayah Mirna. Nah, mungkin saja bisa terjadi ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi dari Rudi Maturbong 6687. Kalau ada kesalahan dalam vonis Jessica, mereka semua yang terlibat dalam rekayasa kasus ini harus dihukum, tentunya harus dihukum ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut lagi Ayoha Oya Horman ya. Ini ya. Kalau menurut saya sikap Jessica yang hanya pasrah pada hukum, kebenaran pasti terjadi dalam hukum karena dia tidak bersalah. Karena dia bersandar hukum, berdasar hukum yang pernah dia alami di luar negeri, bahwa benar adalah fakta ya. Dan ini dimanfaatkan oleh para penegak hukum untuk menjerat dia dengan CCTV rekayasa, membuat dia sendiri jadi bingung. Merasa tidak melakukan tapi bisa dibuktikan bersalah. Jadi dia pasrah. Ya, selamatlah, dia punya pengacara yang luar biasa seperti Pak Oto. Cara Tuhan memang luar biasa. Orang baik akan dipertemukan dengan orang terbaik. Hikmahnya kalau kita benar, jangan takut karena ada yang mengatur hidup kita ya. Terus tetaplah tangguh ya, orang baik gitu ya. Terima kasih ya komentarnya ya. Terima kasih. Lalu kita lanjut lagi @Lowikian ya DW2470. Kita demo aja seluruh rakyat Indonesia, minta penegakan hukum yang adil ya. Itu ya, jangan demo ya. Itu jangan demo. Lanjut lagi Yang Wijaya lagi EL9FO ya. Jessica dipaksa untuk mengakuinya oleh Pak Krishna Murti ya. Dari awal semua mendesak Jessica dan mengkambing hitamkan Jessica. Mulai dari hakim, jaksa, saksi, penyidik, dan ayahnya Mirna sampai direktur kriminal Pak Krishna Murti mendesak Jessica agar Jessica mengakuinya dan disel tikus. Pertanyaannya, siapa dalang dibalik semua ini? Dan untuk kepentingan apa? Itu yang perlu diungkap. Ya, memang betul sekali perlu diungkap ya teman-teman ya. Ini perlu diungkap. Saya yakin ada tembok baja besar di tengah kasus ini, makanya sangat sulit ditembus kalau kita masyarakat Indonesia harus kompak bersatu bersama seluruh advokat di Indonesia agar hukum di Indonesia menjadi adil dan benar. Kalau sampai nggak terungkap bahwa hukum di Indonesia bakalan ada kasus seperti ini lagi ke depannya. Saya selalu bilang, bahkan ada generasi-generasi selanjutnya ini akan menjadi korban jika ini tidak dibongkar ya teman-teman ya. Ini harus dibongkar, harus dihentikan. Karena tidak mungkin tidak ini. Kasus sebelum-sebelumnya ini aja bisa direkayasa. Tentunya sebelumnya juga ada yang direkayasa. Sesudahnya juga pasti ada juga bisa jadi melakukan dugaan rekayasa kan gitu ya teman-teman ya. Jikalau ahli tersebut yang merekayasa sebuah CCTV atau merekayasa kasus dipakai lagi di persidangan berikutnya, pasti juga terjadi, bisa saja terjadi ya teman-teman ya, ada dugaan rekayasa kembali kan gitu. Jadi generasi-generasi kita itu pasti akan kena kan gitu ya teman-teman ya.
lagi dari @Roni Sagala Turki ya, demo aja setiap kantor polisi di setiap tempat, kompak aja masyarakat seluruh Indonesia, itulah jalan terbaik ya, itu minta di demo ini katanya gitu ya. Lalu kita lanjut @user Owari ya, nih Krisnamurti M. Nuh dan Christopher pada kemana nggak berani ngadepin Bang Rismon ya, ini karena mungkin merasa dia berbuat gitu, makanya dia tidak berani menanggapi, tidak berani mengadepin gitu ya teman-teman ya. Lalu lanjut lagi @Gayo Forest ya 3053, ini kelemahan hukum kita dari sejak dulu zamannya Sengkon dan Karta, cari jabatan tanpa profesionalisme dan keburukan perilakunya yang mengerikan. Ya, memang betul sekali. Dan kita lanjut lagi dari @Sudianto 1651 ya, begitulah peradilan di negeri ini sangat meragukan keadilannya. Memang sih teman-teman ya, memang kita juga kadang itu ragu ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi dari seorang ini yang kemarin saya buat videonya dari @Sufian Samin 1750 ya. Ini saya buat videonya dan terima kasih banyak. Videonya meledak, banyak sekali yang nonton ya Bang ya. Bang @Sufian Samin. Ya terima kasih bro telah membacakan komen saya. Selamat terus, semoga di hari Idul Fitri dapat membasmi mafia-mafia hukum. Siap terus, jangan bosan menyuarakan kebenaran. Kita dukung terus kegigihan Resmon ya. Oke, terima kasih banyak ya Bang ya. Abang ini komentar kemarin itu sangat gimana ya, saya amati komentar Abang ini sangat masuk akal dan layak untuk saya buat konten, makanya kemarin saya buat konten ya gitu. Lalu kita lanjut lagi @Jinarto Aji ya D1652 ya. Ya Allah, kami mohon tunjukkan kebenaran kasus Jessica ini secepatnya, amin. Hukum karma pasti berlaku, pasti namanya hukum karma pasti berlaku Bang ya. Kita lanjut lagi @Muhal Ghazali 453, nyata uanglah yang berkuasa hingga hukum bisa dibolak-balik. Ya, memang uang itu berkuasa Bang ya, betul sekali. Lalu kita lanjut lagi @user LX ya, berapa ini ya? Ini banyak sekali. Di suatu negara, kalau kepala negaranya lembek, pasti pejabatnya semena-mena, pasti negara akan kacau, semua penegak hukum lemah dan terjadi sandiwara. Tapi kalau kepala negaranya tegas, pasti terjadi negara yang bagus disegani oleh negara lain. Contoh kasus Jessica ini, Kapolri harus dipecat, bukan dimutasi. Para penyidik harus dipenjara seumur hidup. Itu baru ke depan tidak akan ada lagi yang berani main-main dengan hukum ya. Memang benar kalau memang penyidiknya kemarin salah ya harus dihukum, bahkan ini dihukum seberat-beratnya ya teman-teman ya, kan gitu ya. Lanjut lagi Taufik Boeing ya, ini juga sering nonton dan sering komentar ini Bapak ini ya. Bapak Presiden yang terhormat, apakah Bapak tidak mendengar, tidak melihat seorang anak manusia, bahkan ini adalah rakyat Bapak sendiri yang sedang kesulitan dalam kasus hukum. Tolonglah Pak, ambil tindakan, dia tidak bersalah Pak, bantu dia Pak. Ternyata banyak sekali ya yang masih simpatis ya, masih banyak sekali orang yang ternyata ini mengamati atau mengawal kasus Jessica Kumala Wongso ini. Luar biasa ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut lagi dari @Banjar Nahor 1236. Kita hidup ini selalu aman dalam tangan Tuhan. Ayo kita puji Tuhan selalu ya. Terima kasih. Mari kita puji Tuhan selalu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi @Nyoman Reni 946. NKRI belum aman karena Pilpres, sehingga kasihan kasus Jessica tertunda seperti dilupakan. Semoga nanti setelah NKRI aman, kasus Jessica bisa dibuka lagi insya Allah ya. Karena ini memang lagi Pak Oto Hasibuan ini lagi ada dalam posisi ya, ada dalam posisi jadi tim hukum ya, tim hukum pembela ya paslon ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah selesai ya di sengketa Pilpres ini pasti beliau akan selalu setia dengan Jessica Kumala Wongso ya, dia tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah melupakan hal itu ya, sabar saja ya Bang ya. Lalu kita lanjut lagi @user CS2WS81T2S ya, kasihan orang nggak salah masukkan penjara yang terlibat dalam ini. Hal ini mohon usut secara tuntas. Pasti ya Bang ya, ini kalau yang terlibat merekayasa, ada dugaan rekayasa ini benar, pasti nantinya juga akan kena hukum dan akan kena tindak pidana. Pasti masyarakat juga, jikalau sudah dengar ya, ini benar-benar ada sebuah rekayasa, dugaan rekayasa ini terbongkar dan memang benar adanya, bukan lagi kata dugaan misalnya gitu ya, pasti akan dipenjara Bang, pasti akan ditindak tegas Bang. Tidak mungkin dibiarkan dipecat begitu saja, tidak. Ini sudah ada seorang anak manusia yang sudah dipenjara 8 tahun. Ini siapa yang akan bertanggung jawab ya? Siapa yang akan menggantikan mereka? Gitu, siapa? Tidak ada yang bisa menggantikan Bang. Ya, sebuah kejoliman, kerekayasaan atau sebuah penderitaan yang 8 tahun saat ini dirasakan oleh Jessica, itu tidak ada yang bisa menggantikan. Coba bagaimana cara menggantikannya? Tidak ada Bang. Dia
Jessica ini sudah menjalani hukuman gitu, tidak ada yang bisa menggantikan. Makanya kalau bisa dihukum seberat-beratnya jikalau ini terbongkar kan gitu ya. Lanjut lagi Edison Marhalim si Tompul 8452 ya lah. Kasus ini nggak jadi dia nggak jadi naik jabatan gitu. Ya makanya dia berusaha kasus Jessica harus naik pengadilan, segala cara dibuatnya biar naik jabatan. Kita lanjut lagi, Ed Suhartono 2193, kasihan jika dia dijolimi, mohon pengacara-pengacara bebaskan Jessica, dia korban Krisnamurti. Cong, bertobatlah, minta maaf sama Jessica, jangan pertahankan kejahatanmu ya. Ya sampai detik ini juga belum ada yang menanggapi, bahkan minta maaf pun tidak ada, tidak mungkin lah bang, tidak akan berani ya. Kalau dia memang merasa berbuat, itu kalau tidak berbuat pasti dia juga udah, wah zaman sekarang bang, kalau tidak berbuat itu Resmond Sianipar itu pasti sudah ditangkap gitu ya teman-teman ya. Itu langsung @mftv71 dari awal waktu Jessica dibully, tapi saya sangat yakin dia tidak bersalah gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena 70 menit setelah meninggalnya ayah Mirna meminta dari Dr. RS Abdi Waluyo untuk mengambil isi lambung Mirna dan dibawa ke Puslap 4 dan hasil labnya negatif sianida. Tapi kenapa penyidik jaksa dan hakim lebih membenarkan isi lambung Mirna yang sudah 4 hari setelah meninggal? Pengadilan kemarin hanya pengadilan dagelan, ya. Ini pengadilan dagelan katanya. Mereka tidak sadar semua akan dipertanggungjawabkan kelak dan akan lebih sakit. Ini sangat komentarnya ini ya, ini sangat apa ya, sangat pedas sekali ya teman-teman ya. Ya memang benar sih bang ya. Lalu kita lanjut lagi @user PS8M ya. Saya curiga bahwa yang membunuh Mirna adalah bapaknya sendiri, nggak tahu dia bersekongkol dengan siapa. Apakah mungkin dia bersekongkol dengan S karena ada hubungan ya. S ini siapa ya? Itu bapaknya Mirna sejak awal kasus sudah mencurigakan. Di depan publik dia seakan-akan tahu semua penyebab kematian anaknya, hingga bentuk wadah racun yang katanya digunakan Jessica dia tahu pasti bentuknya, padahal dia tidak serumah dengan Jessica. Dia juga memang betul ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi Diki Dirgahayu ya. Kalaupun Jessica mau mengajukan gerasi, rasanya belum tentu juga diberikan oleh presiden yang sekarang, karena lawan Jessica dari sejak penyidikan sampai di persidangan adalah orang-orang yang sangat berkuasa di Indonesia. Laksana penjajahan, kalau zaman dulu mengingat sangat leluasannya mereka berkomentar di media dan dalam tindakannya sejak penyidikan sampai di persidangan, mungkin kita wajib bertanya kepada Presiden Jokowi mengingat saksi ahli dari pihak penuntut ada orang kepercayaan Pak Jokowi. Ini komentarnya ini benar sekali ya. Lalu kita lanjut lagi @Afriandi Abdul Muhdi ya. Ini kalian tuh hukum sudah diperjualbelikan. Lepaskan Jessica, Allah akan membalas, sudah ada bukti karma Sambo. Memang ya betul. Kita lanjut lagi Supia Mariam 4908, moga-moga KM atau Krisnamurti ini dan kolega-koleganya yang buat pengakuan palsu akan diberikan setimbal dengan apa yang mereka perbuat. Tuhan tidak tidur, amin. Ya bang, amin bang. Terus kita lanjut lagi Wati Madiun 8483, apalagi Bapak Komjen Pol Susno Dwaji, yang pernah menjadi Kabareskrim Polri ikut membela Jessica 100%. Jessica pasti bebas. Dari dulu ini Pak Kabareskrim ya, mantan ya, ex Kabareskrim ini Pak Susno Dwaji ini ya. Ini memang membela itu dari dulu ya. Kita lanjut lagi dari user ya GF8. Emang negara ini kacau, hukum masa orang tidak bersalah dihukum? Kemana para penegak hukum yang baik? Para pejabat petinggi kok pada diam, padahal masalah ini sudah viral, tidak ada yang menggubris ya. Kita lanjut lagi Wong Payut 9117. Kalau aku sih mikirnya ke adik Mirna, karena mungkin sama-sama mencintai satu pria yang sama. Ya. Dan karena orang tua Mirna lebih sayang ke adik Mirna, makanya diaminkan saja semua kemauan si adik Mirna gitu ya. Ini juga mungkin bisa jadi masuk akal ya, namanya pendapat banyak orang, pendapat banyak netizen itu banyak sekali pendapat ya. Ini bisa menjadi sebuah masukan-masukan buat kita ya, seperti saya yang membuat konten juga memang bisa jadi bang gitu ya. Itu tapi kita jangan menuduh ya. Itu hanya dugaan saja. Lalu kita lanjut lagi Siti Rubiatun ya 3879 ya, ini dari Siti Rubiatun, siapapun yang terlibat dalam rekayasa pembunuhan Mirna cepat atau lambat pasti akan mendapat karmanya. Ya ini tapi lambat ya. Tapi 8 tahun itu kan lumayan lambat juga ya teman-teman, 8 tahun lamanya kan gitu ya. Kita lanjut lagi dari Yurinda Ponglaba ya 7648, Krisnamurti harus dikejar terus
karena dia sudah jelas pelanggaran HAM. Dan bagi yang punya hak menilai prestasi seorang, jangan terlalu mudah dan jangan ikut bertanggung jawab. Iya, memang pelanggaran HAM kalau dipikir ya, gimana nggak pelanggar HAM teman-teman ya. Jessica Kumala Wongso ini 4 bulan loh di sel tikus, bayangkan saja disuruh mengaku, akan tapi dia tidak mau mengakui perbuatannya karena dia menurut dia itu tidak merasa ya melakukan perbuatan, gimana dia mau mengaku gitu ya. Lalu kita lanjut lagi, Banjar Nahor ya 1236. Takutlah akan Tuhan, biar hidup kita nggak sia-sia nantinya. Salam cerdas, biar hidup di tangan Tuhan. Ya, amin. Betul sekali Bang. Kita lanjut lagi dari Kanda Sultan 6931. Percuma ngebahas kasus Jessica ini, udah berbulan-bulan kasus ini diangkat ke publik, tapi tidak direspon oleh pihak berwenang. Nanti presiden baru bisa diproses, mungkin saja bisa terjadi Bang kalau ada presiden baru dan presiden terbaru juga. Itu lihat dulu presidennya siapa kan gitu ya. Lalu kita lanjut lagi dari Serbi 8937, bantu up saja. Ya, terima kasih Bang ya. Lalu kita lanjut lagi, user berapa ini ya, WL8ZM4JD. Kita masyarakat bersatu, kita demo saja Krisnamurti, dia penegak hukum rimba aja. Kalau penegaknya seperti itu, hukum seperti yang lain, dihukum rimba aja katanya teman-teman ya. Waduh, mengerikan ini kalau hukum rimba ya. Lalu kita lanjut lagi, Wati Madiun 83 lagi, wes toh katanya, diluk meneh mesti kebongkar buosoe itu. Kalau bahasa Indonesianya, udahlah, sebentar lagi pasti akan kebongkar busuknya gitu ya. Hukum ning Indonesia iki payah, hukum direkayasa, mantap Bang Resmon, Sianipar bongkar semua rekayasa hukum rakyat mendukung Bang katanya. Hukum di Indonesia ini payah katanya, hukum direkayasa. Itu kata dia ya. Terima kasih ya Mbak ya yang dokumen. Kita lanjut lagi, Buntoro Wongso ya, Ayah Mirna ini harus ditangkap dan dipenjarakan. Dia ini yang mendalangi. Saya belum tahu kalau yang itu ya Bang ya, karena nggak ada bukti itu kita tidak bisa menuduh ya Bang ya. Tapi namanya kalian semua yang berkomentar, bisa jadi kalian ini benar komentarnya karena ini pendapat kalian ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi, Slamet Triadi 6825. Belum tentu orang yang dipenjara itu salah. Ya iya, belum tentu orang yang dipenjara itu harus dia pelakunya, dia yang bersalah. Belum tentu yang bisa menentukan itu setelah disidang dan divonis gitu ya teman-teman ya. Karena vonis itu, hakim itu memvonis itu kan berdasarkan alat bukti. Buktinya cukup dan memang dialah pelakunya, dari saksi, dari bukti, dari semuanya itu memperlihatkan gitu ya teman-teman ya, bahwa dialah pelakunya, baru dia dihukum, divonis gitu ya. Vonis juga bisa juga vonis bebas kalau memang tidak terbukti. Kalau terbukti ya vonis berapa tahun kan gitu ya teman-teman. Akan tetapi di kasus Jessica Kumala Wongso ini divonis 20 tahun teman-teman yang menonton ya dari persidangan Jessica Kumala Wongso hingga detik ini. Pernah nggak lihat teman-teman itu Jessica memasukkan sebuah racun gitu ya? Pernah nggak? Bahkan beberapa ahli juga teman-teman mengatakan memang ada racun di lambung Mirna misalkan kayak gitu. Tapi kan dipatahkan juga sama ahli-ahli lain. Bisa jadi itu racun karena ada sianida itu di lambung Mirna itu karena makanan atau apa gitu kan, seperti itu gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya, Matahari Terbit 1643. Zaman sekarang adalah zaman pengawet kimia bagi manusia yang tidak tahan akan bahan pengawet kimia. Jika terlalu banyak konsumsi, mereka mati sesak nafas dan ada yang mati kejang-kejang katanya. Pengawet kimia dan gula buatan masuk ke dalam tubuh manusia menjadi racun sianida. Apakah mereka mau sadar? Tidak semua manusia tahan akan bahan pengawet kimia dan gula buatan. Iya, juga benar ya. Sedangkan zaman sekarang adalah dibiarkan menjadi zaman pengawet kimia dan gula buatan. Ini salah siapa? Ya, kata komentarnya seperti ini, ada benarnya juga ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi dari user RM1PV ya 3UL4V ya. Krisnamurti saat ini ngumpet di balik celana dalam istrinya katanya. Itu jangan gitu Bang, jangan ngejek ya Bang. Itu ya. Kita lanjut lagi Muhammad ya Tur 3864. Demi karir dan jabatan mengorbankan seseorang sungguh kejam dan keji ya. Gitu dan tercela katanya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini memang jabatan dan karir itu memang enak ya teman-teman. Kalau kita punya jabatan tinggi, siapa sih yang tidak tergiur dengan jabatan tinggi kan gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi, Dadan Hamdan ya. Kemudian Bang Jessica dimasukkan selti itu biar Jessica tewas dan tidak ada lagi cerita. Tapi Allah berkehendak lain, Jessica sehat-sehat saja. Bisa jadi, mungkin kalau menurut saya bukan gitu teman-teman. Jessica gitu ya, dimasukkan ke sel tikus ini untuk mengakuinya teman-teman ya. Untuk mengaku, karena di sel tikus, orang kalau udah di sel tikus dia tidak mengaku pun bisa jadi dia mengaku gitu teman-teman ya. Karena
bingung gitu ya teman-teman ya. Bingung, ini sudah dijadikan tersangka, tidak mengaku gitu kan teman-teman. Makanya dia dimasukkan ke sel tikus biar dia mengaku. Akan tetapi dia tetap tidak mau mengaku walaupun 4 bulan itu tidak mau mengaku ya. Hebat ya. Benar-benar hebat si Jessica Kumala Wongso ini. Ini kemungkinan Bang Jessica dimasukkan ke sel itu biar Jessica tewas, tidak ada lagi cerita, biar rekayasanya tidak terbongkar atau apa maksudnya ini ya. Mungkin bisa jadi, dan ini nggak tahu ini bisa berpikiran seperti ini, saya tidak tahu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi, Romin Cesaragih ya. Sudah waktunya Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya dan kebenaran, dikuatkan Jessica walau penuh siksa dan tetap bertahan walaupun dijanjikan dibebaskan atau keringankan hukuman, dan saksi palsu kini pada sadar. Yang asli saksi diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengatakan yang benar, dan pengacara Jessica diberi kuasa mengungkap membela yang benar kasus Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus tidak ada bisa mengalahkan. Dialah hakim yang adil, agung, tidak seperti hakim jaksa yang menjatuhi hukuman kepada Mirna karena sudah menerima uang. Tinggal sekarang kepada Jessica, mungkin gitu ya. Tinggal sekarang hakim jaksa yang bersalah dan yang memberi uang suap kepada hakim-hakim jaksa, mereka tinggal menunggu penghakiman dari Tuhan ya. Tuhan Yesus, amin ya, itu kata dia gitu ya. Oke, terima kasih komentarnya Bang ya. Wah, ini masih banyak sekali ya teman-teman, masih banyak. Ini besok saya lanjut ya teman-teman ya. Ini tidak cukup video saya, ini udah berjalan 27 menit teman-teman ya. Ini tidak akan cukup ya. Saya janji besok saya akan sambung lagi ya teman-teman komentar teman-teman ini, karena komentar kalian ini sangat berguna buat saya juga, karena ini adalah suatu semangat buat saya untuk membuat konten, membuat video, terus mengungkap atau terus menguak kasus Jessica Kumala Wongso ini ya. Kita bersama-sama berdoa dan kita bersatu di sini walaupun kita tidak bertemu, kita bersatu di komentar, kita suarakan bersama-sama ya. Nanti saya akan suara-suara kalian ini saya akan up ya di video saya atau di channel saya, karena tidak ada orang yang mau meng-up suara-suara atau komentar-komentar, itu tidak mungkin ada gitu ya. Saya akan ungkap dan saya akan tayangkan semua suara-suara kalian atau komentar-komentar kalian yang membela kebenaran atau membela tentang keadilan, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan. Mari kita sama-sama bersatu. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akan bacakan komentar-komentar kalian, dan komentar kalian nanti pasti saya akan buat sebuah konten jikalau ada komentar-komentar yang kira-kira pas atau cocok buat tema video saya. Terima kasih.